Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil munkari wal ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati-hatina iyas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para guru-guru, alim ulama dan orang tua kita, para sesepuh atau bangun nah hadir imadi majelis pengajian tahun. Wabil khusus sama-sama kita muliakan sahibul bait beserta dengan keluarga masih mengalihin di kita tempat menjamu kita dohot sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan imadi babason. Umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Saifut Thalabah, lanjutan daripada kajian yang sebelumnya. Kitab Saifut Thalabah yang disusun oleh Syekh Mustafa Husain ghafarallahu lahu, halaman yang ke-27, bab nomor 12, yaitu bab tawassul. Kita baca untuk mengambil keberkahan di dalam pengajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bertawassul pada menghasilkan sesuatu hajat yang baik dengan amal salih, maka telah ijma' ulama atas boleh bertawassul dengan dia. Maksudnya dengan amal salih. Karena hadis yang sahih bahwasanya 3 orang masuk ke dalam gua, maka jatuh batu yang besar kepada pintu gua itu.
maka tiada dapat mereka itu keluar daripadanya melainkan kemudian daripada bertawassul tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan amalnya yang ikhlas. Yang meriwayatkan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nah, pertama, kitab ini membahas tentang bolehnya bertawassul dengan amal-amal solih yang pernah kita lakukan, dengan syarat amal itu ikhlas karena Allah. Sebagaimana terjadi dulu, ada cerita 3 orang masuk ke dalam gua. Begitu mereka masuk ke dalam gua, maka pintu gua ini tertutup dengan batu yang sangat besar. Akhirnya 3 orang ini tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lama kelamaan mereka di dalam gua, maka mereka pun bertawassul satu persatu dengan amal-amal solih mereka. Adong dodongan amal muna ikhlas na jolo, adong adong do amal muna ikhlas na jolo, adong ang gosongoni itatawassulkan to Allah Ta'ala dengan amal tanah ikhlas. Mana tahu mudah-mudahan mukobul hajat tahun terbuka pintu gua. Maka yang pertama bertawassul, ya Allah, ya Tuhanku, dahulu najolo au punya orang tua yang sudah sepuh. Setiap hari setelah aku selesai mengembala kambing, aku pulang ke rumah dan aku selalu membawakan susu yang sudah diperas untuk diminumkan kepada orang tuaku sebelum mereka tidur. Begitulah kebiasaanku setiap hari, ya Allah. Marcari teman itu Tuhan, ada tawassul. Tiba suatu malam, ya Allah, aku terlambat membawakan susu kepada orang tuaku. Terlambat ya mulak, ngun komunan. Begitu ia sampai ke dalam rumah, ia melihat orang tuanya sudah tidur terlelap, matar podom dua-duanya. Tiop masusu nia sagalas, naget menyulangi ayah dek umat nia na minum susuan. Karena kebiasaan sebelum tidur diminumkan susu. Bain na modomontong orang tua nia, jonjong mayesongoni itatap tatapia wajah nai, tiop galas nia marisi susu yang sudah diperas. Dan dia tidak membangunkan kedua orang tuanya karena menghormatinya. Akhirnya tanpa disangka-sangka, tanpa terasa olehnya, terbitlah matahari sampai menyuguti na junjungi membain susu nagit mangalehin orang tuanya. Begitu di pagi hari mereka terbangun, lalu aku berikan minum susu itu kepada mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa aku semalaman suntuk telah menjaga keduanya. Ya Allah, ya Tuhanku, jika memang itu amal yang ikhlas berterima di sisimu, maka tolong kami keluarkan dari gua ini. Syed, margeser batu isoti. Masya Allah. Berarti iterimu Allah tawassul ni bayuna inan karena baktinya kepada orang tua. Angguy zaman sanari ngadong daibe ita penga mungkin. Allah jat modom ni da orang tuai jawat masuni ilen ipapodom mo siya angguy ba. Nah angguy inda ijago iya memandang wajah ni orang tua lebih mulia daripada memandang Ka'bah yang ada di kota Makkah. Pala nasunjung lupi ba mga ligi Ka'bah, iligi-ligi mawajah ni umak ni ba, iligi-ligi mawajah ni ayah ni ba, sarupo me, bahkan lebih mulia ning para sebagian aulia-aulia Allah daripada memandang Ka'bahnya Allah Ta'ala. Karena terletak di wajah orang tua itu ribuan nur cahaya yang menerangi hati seorang anak yang memandang wajah orang tuanya. Maka berbahagialah yang masih hidup kedua orang tuanya. Anggo na sudong kalaibe ligi magambar nai, anggo dong isi kanang-kanangan na ligi wajah nai. Akan memancarkan nur kebaikan kepada hati kita, akan mendatangkan manfaat besar kepada seorang anak. Zaman na sanari, zaman na canggih doma, anggo mangulu di orang tua i telepon, nani da mamukonai di si. Nah, sehat doa, sehat doma, masya Allah. Nah, itu salah satu tawassulnya kepada Allah melalui baktinya kepada orang tuanya.
Lalu kemudian yang kedua berkata, ya Allah ya Tuhanku, najolo, saya menginginkan seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu aku mengajaknya untuk tidur bersama. Porwang kuda bomodom anak burui amanala agak wida. Dan ia pun menolak ajakan aku. Karena menolak ajakan niaon, maka ditawarkan oleh laki-laki ini, akan kubayar sekian. Mendengar bayaran itu, si perempuan non alakna susah. Berkebetulan ia sedang butuh anak buruan. Anggo songoni au pena purluan do jawepeng. Tai baben purlu dan surau ambu indangan narau. Jalaki mai pengnai roho tuson. Rab modem kita dengan anak buru. Dengan keadaan terpaksa. Akhirnya bersusah payah pemudai menjalaki epengon itabungi pakumpulia, dapatlah dengan sekian yang dibutuhkan oleh si perempuan itu, datang dia ke dalam rumahnya. Begitu sampai tu bakas nai ilenia epengi isondo nih. Bangidomo bahasana, begitu dekat kemaluanku dengan kemaluan si perempuan itu, maka tiba-tiba perempuan itu berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Aku diingatkan dengan perkataan itu, maka seketika hatiku bergetar, tubuhku pun ikut bergetar, dan aku lari daripada tempat itu. Aku tinggalkan uang yang cukup untuk si perempuan, dan tidak aku minta uangi ning anak bayoon. Ulen naisya ikhlas karenamu ya Allah, dan tidak terjadi perzinaan. Andai kata jika memang itu amal yang ikhlas menurutmu ya Allah, maka tolonglah kami dari gua ini. Saat marbuka muse pintu naik batu nagodangon margeser. Nah, berarti diterima Allah tawassul. Baru kemudian yang ketiga berkata, ya Allah ya Tuhanku, najolo dong anak buahku. Begitu git ugaji make lari. Tanpa sebab, indah permisi tong nagit mulak peya, indah butuh sangat tuji kena ya Allah, mangke kabur anak buah kot. Akhirna gaji niaon bo utabusion tu ambeng, kemudian upature ambengon sampai berkembang biak bahat. Setahun kemudian datang dia untuk meminta gajinya. Akhirna ulehen sudah ambeng no pature. Lobis yang gaji itu ya Allah. Jika memang itu amal yang berterima ikhlas, maka bantulah, tolonglah kami keluar dari gua ini. Akhirnya terbuka seluruh pintu gua yang menutupi dengan batu yang besar. Selamatlah tiga pemuda itu berkah tawassul dengan amal soleh. Jadi boleh dan sunnah tapi martawassul dengan amal-amal nita anggo ita anggap maina ikhlas. Radin tong manombo sada-sada karejo ida botaraso di dia tete. Inda unjung idok-dok sangat tuise amalon, inda unjung ipamerkon, ima idokon tutuhan nang golong hajat niba. Ya Allah barokah amal solihku naonan, mudahkan urusanku, mudahkan urusan ni keluargaku, anak-anakku. Mustajab deh. Nah, boleh bertawassul dengan amal solih. Imanakin dalilna tiga pemuda yang mereka itu masuk ke dalam gua. Kemudian kita lanjutkan. Dan demikian pula harus bertawassul dengan orang solih. Seperti riwayat datang seorang yang buta kepada Nabi SAW, maka mengadu ia akan hilang penglihatannya. Maka disabda baginya oleh Rasulullah SAW, adakah tiada sabar engkau? Maka bersembah ia, hai Rasulullah, tiada ada bagiku yang menuntun, dan sungguhnya telah sukar atasku. Maka bersabda ia baginya, jika engkau kehendaki aku kemudiankan akan yang demikian, maka ia lebih baik bagi engkau. Dan jika engkau kehendaki niscaya mendoa oleh aku, bersembah ia, maka mendoa olehmu. Maka menyuruh oleh Nabi SAW akan dia dengan mengambil air sembahyang. Maka membaguskan ia akan wuduknya dan mendoa ia dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmati. Ya Muhammadu ya Rasulullah.
inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma fasaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Artinya, hai Allah, bahwasanya aku pohonkan akan dikau dan aku bertawassul kepada engkau dengan nabi engkau, nabi rahmat. Hai Muhammad, hai Rasulullah, bahwasanya aku berharap dengan dikau kepada Tuhanku pada hajat aku ini supaya ditunaikan dia. Hai Allah, maka terima olehmu akan syafaatnya padaku dan akan syafaatku pada diriku. Maka mengembalikan Allah Ta'ala atasnya akan penglihatannya. Berarti yang kedua, kitab ini mengajari kita boleh bertawassul dengan orang solih. Anggo ngadong amal niba amal na solih, maka kita bertawassul dengan orangnya, orang yang solih. Sebagaimana dong najolo di masa Nabi, nabuta matania, ya Rasulullah, doahkon malanga subisa au marnida. Maka Nabi mengatakan, ndalanga sobar kobe nabutaon. Maka ia mengatakan, ngadong na manuntunaw daw ya Rasulullah, sadu-sadu au may na mangului, na ngadong tong na mangubanaw sang atujia mabiraw unggal. Mangkuling na binta pala sobar ko dengan keadaan mi songonon lesbuta sobar mo imatarimoon mo, tapi ang gugit idoah kondo udoah kon wajari hodoahna ning na binta. Jawab ni seorang laki-laki yang butai, doah kon madabo ya Rasulullah, ang kunay doah kon dunia. Lalu Rasulullah mengatakan, ambil air wudu, berwudu ko jolo ni guys. Kemudian ia jari Nabi onma doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda Allahumma fasaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. On doahon na dege sanon dibaca antara dua khutbah pada hari Jumat. Nah, kan cukup mentong khatib duduk sebentar. Idabo waktu na mustajab. Nah, ngabinuto mentong guru dua ni badisi di antara dua khutbah. Kadang kan bahad do na supaham ya. Ahay dua kon mana dege sanon. Bain mesi Allahumma inni as'aluka wa atawassalu, ya Allah aku meminta kepadamu dan bertawassul kepadamu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertawassul dengan orang soleh. Meriwayatkan dia oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sahih lagi gurib. Maka nyata dengan ini dalil bahwasanya bertawassul pada menghasilkan mana-mana hajat yang baik dengan amal solih ataupun dengan orang-orang solih seperti nabi-nabi dan sahabat-sahabat dan aulia-aulia dan ulama-ulama as-solihin. Maka barang siapa yang melarangnya, ia menyalahi ijma dan tiada ada baginya dalil. Hanya semata-mata menuruti nafsunya, akan tetapi berlainan bertawassul dengan sesuatu yang tiada diizinkan Allah Ta'ala, seperti bertawassul dengan seumpama berhala. Ngatulan to. Iman ibn nyalakalakahay na sumber iman ni. Maka yaitu tiada harus. Fafham wabillahi taufik, pahamilah dan dengan Allah yang memberi taufik. Jadi kesimpulan daripada kajian kita ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, lakukanlah 3 perkara kata Allah. Ittaqullah, pertama takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilah, jangan pernah tinggalkan tawassul, baik tawassul dengan orang soleh ataupun tawassul dengan amal-amal soleh. Makanya di ilmu-ilmu thariqat, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Idok-dok kalay golar ni mursyid na lai, ya Samman ning kalay. Inda ya Allah ning kalay. Tola di tola, tawassul do golar ni. Melalui guru mereka
orang yang dekat dengan Allah, mereka minta petunjuk kepada Allah kan. Ya Rasulullah. Nah, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan keberkahannya bertawassul dengan orang-orang soleh atau aulia-aulia Allah boleh. Yang ketiga, jika kita ingin bahagia dan mendapatkan ketenangan, kesenangan, wajahidu fi sabilihi, selalulah memperjuangkan agama Allah, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Jadi napur duando namar tawassuli ulang kita tinggalkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Andai kata ada orang yang mengharamkan tawassul, kita bukan bagian daripada yang mengharamkan tawassul. Kita adalah orang yang mengikuti ulama-ulama kita yang terdahulu. Nah, inilah kajian yang dapat disampaikan. Insya Allah babnya terakhir rumah, bab penutupan. Nah, lagi tamat mah kitab tahun, mudah-mudahan adung rasukina tertamat pun kita, adung keberkahan nadilehin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahu al-fatihah.